Ya, kita akan masuk ke bagian berikutnya ya. Selamat pagi dulu, Nil. Ya, pagi nak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat, luar biasa, sangat diberkati gitu. Jangan cuma luar biasa, apanya luar biasa ya, ya sangat diberkati. Oke, papa mama sehat-sehat semua. Puji Tuhan, nggak ada yang kebanjiran kan? Nggak ada ya, iya cuaca lagi ekstrim katanya. Ya oke, jadi ini di bab 8 kita akan membahas tentang fenomena kuantum ya. Fenomena kuantum ini kita akan membahas yang 3.8, memahami fenomena efek fotolistrik ya. Kemudian ada efek Compton juga dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang pertama kita akan membahas tentang radiasi benda hitam ya. Kemudian tentang hukum Stephen Boltzmann, lalu pergeseran Wien, kemudian formulasi hukum Rayleigh ya. Jeans ini yang menetapkan tetapan R itu R nanti kamu akan tahu ya. Nanti intinya itu di efek fotolistrik ini ya. Jadi kita akan bicara bahwa cahaya itu bukan hanya sebagai gelombang, tapi cahaya itu juga sebagai partikel. Jadi cahaya itu memiliki dualisme itu ceritanya ya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Cuma kita akan mempelajarinya dengan cukup cepat ya. Nah, Ibu ambilkan Christian worldview-nya itu dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Coba ada yang bisa membaca? Coba dibaca semuanya. Apa? Iya. Sebab Allah telah berfirman, dari gelap terbitlah terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh ya, oke. Nah, ya, jadi ini kan kita membahas tentang cahaya ya, tentang cahaya. Nah, cahaya yang sesungguhnya sumber daripada cahaya kita ya, cahaya bukan secara yang menyinari seluruh orang itu adalah untuk kehidupan, tetapi yang paling penting itu adalah cahaya kehidupan yang dari siapa? Dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menerima Tuhan Yesus ya, lalu kita juga tidak bisa cahayanya hanya untukku saja gitu, nggak bisa. Tapi cahaya itu Tuhan mau kita pancarkan melalui kehidupan kita supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan cinta kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan gitu ya. Di peserta didik itu bisa merasakan terang Kristus menyinari hatinya sehingga dapat memancarkan terang Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, itu yang Ibu coba lakukan supaya kalian bisa merasakan kasih Kristus melalui kehidupan Ibu. Mudah-mudahan dari sekian anak ini ada satu orang yang merasakan bahwa Tuhan ada di dalam diriku gitu ya, mudah-mudahan. Tapi kalau nggak ada ya Ibu harus banyak lagi terus berusaha untuk jadi lebih baik lagi ya. Ya. Kemudian sekarang kita akan masuk di laju radiasi ya. Ini laju radiasi nih. Laju radiasi di radiasi benda hitam ya. Radiasi benda hitam, daya daripada radiasi ini sebetulnya sudah dipelajari di kelas 11 ya, tentang radiasi ya, di mana dayanya yaitu banyaknya energi yang dipancarkan oleh suatu benda. Di setiap benda itu memancarkan cahaya. Kalau ada cahaya datang bisa memancarkan kembali ya, tapi dia memancarkan cahaya, besarnya cahaya yang dipancarkan tiap satu satuan waktu itu dirumuskan E to A T pangkat 4. Ada yang tahu E itu apa? Oh, tinggal dibaca di sini ya. Emisivitas benda ya. Emisivitas benda. Nah, emisivitas bendanya ini itu tergantung. Ya, E-nya sama dengan berapa? Nah, nilai daripada E itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau nilainya 0 itu berarti dia itu akan memantulkan semua cahaya datang kepada benda itu. Kemudian kalau E-nya sama dengan 1 itu berarti bendanya itu hitam pekat. Artinya semua cahaya yang datang pada benda itu akan diserap seluruhnya oleh benda itu. Makanya pada saat di siang hari bolong, ya, siang hari bolong, kalian kalau jalan-jalan di tanah lapang, misalnya disuruh jalan-jalan di tengah-tengah Karebosi, itu main bola jam 1 siang, kamu pilih baju warna apa? Putih atau hitam? Hitam.
Kalau kamu pilih warna hitam, maka kamu akan panas sekali. Kenapa? Cepat sekali panas karena dia menyerap ya sinarnya atau energinya diserap semua. Nah, dayanya besarnya ini E to T pangkat 4 di mana to ini itu adalah konstanta Stephen Boltzmann ya. Konstanta Stephen Boltzmann nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4 ya. A itu adalah areanya ya. A itu area artinya luasnya benda itu ya, permukaan benda itu. Kemudian T-nya ini dalam T pangkat 4. T-nya bukan T kecil tetapi T besar. Apa artinya T besar? Suhunya dalam apa? Dalam Kelvin ya. Ya, dalam Kelvin ya. Nah, ini untuk mencari laju radiasi ya. Oke, sekarang kita akan masuk di bagian berikutnya yaitu tentang hukum radiasi benda hitam ya. Hukum radiasi benda hitam ya, ini adalah hukum ada hukum Planck di sini ya, ini menjelaskan mengenai rapat spektrum radiasi ya yang dilepaskan oleh benda hitam ya. Itu dirumuskan bahwa I-nya intensitasnya ini V dalam suhu juga ya, hubungannya antara V dan suhu di sini sama dengan 2H. Tunggu dulu. Kita harus perbesar nih ya. Kita harus perbesar supaya ya ini ya. 2H V pangkat 3 per C pangkat 2. Di mana C itu adalah kecepatan daripada cahaya ya. V-nya di sini itu adalah ini ya ada keterangannya di sini, itu frekuensi ini sebetulnya nu, F, kita ganti F saja, jangan pakai V ya. Kita ganti F saja. Sebetulnya pakai nu ya. Tanda seperti huruf V kecil gitu. Pakai F saja. Itu adalah frekuensi ya. Jadi H itu adalah tetapan Planck ya, tetapan Planck itu adalah H. Bentar, mana? Ya, F pangkat 3 ya. C-nya itu adalah kecepatan cahaya ya. Atau bisa juga F per C itu sama dengan apa? C per F itu sama dengan apa? C per F, ayo. Ada yang tahu C per F sama dengan apa? Halo? C per F sama dengan apa? Ada yang tahu enggak? Kalian ingat rumusnya V sama dengan F kali lambda? V sama dengan F kali lambda, ingat enggak? V-nya itu adalah V apa? Kecepatan ya. V itu adalah kecepatan. F itu adalah frekuensi. Lalu lambda itu apa? Panjang gelombang. Nah, untuk cahaya ya, oke. Untuk cahaya V-nya itu adalah, jadi ini untuk cahaya V-nya itu V itu sama dengan C ya. V itu kan sama dengan F dikalikan dengan lambda. Berarti C juga boleh sama dengan F dikalikan lambda. Kenapa? C itu adalah kecepatan cahaya ya. C adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di mana-mana itu adalah sama. Sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. F-nya itu adalah frekuensi, lambdanya itu ada panjang gelombang. Nah, di sini ini dirumuskan bahwa I sama dengan 2HF pangkat 3 per C kuadrat. Nah, kalau F dibagi dengan C, ini sama dengan apa? C dibagi dengan F dari sini. Sama dengan apa? Lambda. Kalau begitu sama dengan per lambda. Jadi nanti di energi cahaya, energi itu dirumuskan sama dengan H dikalikan nu. Nu-nya ini sebetulnya adalah frekuensi ya. Tapi lambangnya sama dengan kecepatan, jadi kita pakai HF saja. HF. Nah, F itu sama saja dengan C dibagi dengan lambda. Berarti ini boleh juga dirumuskan HC dibagi dengan lambda. Itu energi daripada cahaya ya. Dari masing-masing spektrum cahaya, kita udah belajar tentang spektrum elektromagnetik, bahwa cahaya itu tidak hanya terdiri dari satu warna saja, tetapi terdiri dari warna apa saja? Atau spektrumnya, gelombang elektromagnetik dari high frekuensi ke low frekuensi. Mulai dari apa? Gamma, terus habis gamma apa loh? Udah dihafalin loh ya. Itu hari, apa lagi? Habis gamma ada apa? Ada sinar X, terus apa? Ada infrared, terus apa lagi? Cahaya tampak. Habis itu UV,
Habis UV apa? Gelombang? Gelombang apa? Mikro, terus radar, radio, televisi ya. Ya. Nah, terus yang cahaya tampak, itu ada cahaya apa saja? Mulai dari low ke high dah. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Jangan dilupa itu ya. Itu dari low frekuensi ke high frekuensi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini tentang pergeseran wind ya. Pergeseran wind itu Ibu buka PowerPoint-nya aja lebih cepat nih. Sabar ya. PowerPoint. Mana PPT-nya? Oke. Agak lemot. Ya. Benda hitam ya. Apa itu benda hitam ini ya? Apa itu benda hitam? Itu adalah suatu benda yang permukaannya menyerap semua radiasi itu kalau hitam pekat. Nah, ini ceritanya itu kalian membuat sebuah kotak gitu ya. Membuat sebuah kotak. Kemudian kotak ini di dalamnya itu dilapisi dengan kertas film. Kemudian dilubangi satu titik saja supaya ada cahaya yang masuk seperti lubang jarum gitu. Nah, setelah kalian melubangi, ini tadinya kan warnanya itu putih ya. Kemudian setelah dilubangi, maka ada cahaya yang masuk ke dalam. Nah, untuk membuat ini kita harus berada dulu di ruang gelap dulu ya, di ruang gelap dulu supaya tidak ada cahaya. Ditutup dulu itu kotaknya, sudah di dalamnya ada kertas filmnya. Kemudian nanti kalian buat satu lubang lalu bawa keluar dari ruangan yang ada cahaya. Nah, cahayanya itu kan akan masuk ke dalam kotak ini ya. Kotak ini itu akan dipantul-pantulkan, terus pantul-pantul nanti akhirnya di dalam itu menjadi hitam. Kena cahaya itu ya. Nah, itu percobaannya dilakukan seperti itu. Ya. Nah, ini untuk teorema Kirchhoff-nya ya, teorema Kirchhoff ya. Ini Joseph Stephen itu nanti yang akan mendapatkan hukum Stephen Boltzmann akhirnya mendapatkan ini nilai daripada tau itu Stephen Boltzmann ya. Jadi I itu atau intensitas itu P per A ya. Daya persatuan luas itu Eto T pangkat 4. Jadi kalau dayanya saja maka A-nya naik ke sini ya. Jadi Eto A T pangkat 4. E-nya itu adalah emisivitasnya. Nah, kemudian hukum pergeseran Wien ya. Hukum pergeseran Wien ini Wien melakukan sebuah percobaan dan mendapatkan bahwa hasil kali daripada panjang gelombang cahaya ya dikalikan dengan suhu cahaya pada saat itu atau itu menghasilkan suatu tetapan yang sama. Tetapan yang samanya itu adalah C di sini. Di mana nilai C sama dengan berapa? Berapa nilai C-nya? Halo, sama dengan berapa nilai C? Ya, 2,9 kali 10 pangkat 3. Nah, ini lambda. Lambda itu dalam apa? Satuannya. Lambda dalam meter. Kemudian T satuannya apa? Kelvin. Ya, berarti satuan daripada C itu apa? Meter Kelvin. Ya, ingat ya. Nah, ini tentang teori klasik daripada radiasi benda hitam ya. Untuk kamu tahu saja ini hubungan antara ini ya. Tapi yang penting di sini, yang ini. Di hukum pergeseran Wien-nya. Yang kamu ngapalin yang ini aja. Yang ini jangan dihafalin, nggak perlu dihafalin ya. Tapi kalau kamu mau belajar ya silahkan belajar aja. Ya, ini juga tentang kerapatan energi persatuan panjang ya. Mu ya, mu ini sama dengan 8 pi KT lambda pangkat minus 4. Ini juga nggak usah dihafalin ya. Ini pernyataan ini dikenal dengan hukum Rayleigh-Jeans punya. Jadi ini dua orang ini ya.
Nah, kemudian yang berikutnya ini tentang teori Planck tentang radiasi benda hitam ya, bahwa energinya itu sama dengan H dikalikan F. H itu adalah tetapan Planck, kemudian F-nya itu adalah frekuensi. Nah, jadi menurut Planck ini ya foton itu energinya berupa paket energi. Ada energi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. N-nya itu mulai bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tetapan Planck ini yang kamu harus hafal. Tetapan Planck itu adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule/Scon. Kenapa Joule/Scon? Energi. Yuk. Kenapa coba? Kenapa jadi Joule/Scon tuh? Udah tahu? Satuannya kenapa Joule/Scon? Loh, halo. Itu satuannya apa? Satuan dari E adalah Joule kan? Ya. Kemudian frekuensi itu apa? Per Scon atau hertz. Jadi supaya jadi Joule hanya maka harus Joule/Scon. Dibagi Scon jadi apa? Jadi Joule ya. Ingat ya, jadi E sama dengan N kali H. F ini E ke N. E ke N, N-nya mulai dari 1, 2, dan seterusnya ya. Itu tentang radiasi benda hitam. Jadi ini tingkatan-tingkatan energi. Ini berdasarkan teori Planck tentang radiasi benda hitam ya. Jadi kalau N-nya sama dengan 0, kemudian N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, sampai dengan N sama dengan tak berhingga. Nah, ini contohnya ini ya, ada lampu ya. Lampu natrium 20 watt berwarna kuning. Panjang gelombangnya sama dengan 8,9 meter. Berapa banyak fotonnya? Ya, banyak foton berarti N-nya ya. N fotonnya ada berapa? Nah, maka kalian menggunakan ini bahwa E itu sama saja dengan V. V-nya karena ini ada dayanya berarti kita menggunakan P dikalikan dengan T. Nah, T-nya itu kalau 1 skon berarti ya setiap skon berarti T-nya sama dengan 1 ya. Ini dimasukkan aja. Jadi N, H, C per lambda itu sama saja dengan P dikalikan dengan T. Kenapa C per lambda? Karena frekuensi sama dengan apa? Kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang yang tadi ya. C sama dengan H kalikan F itu adalah E sama dengan HF, kalau C sama dengan F dikalikan dengan lambda. F itu frekuensi, lambda itu adalah panjang gelombang ya. Jadi untuk mencari banyaknya N atau banyaknya cahaya ya, berapa banyak? Nah, ini caranya ya, banyaknya foton itu. Jadi gampang sekali ini ya. Nah, ini berikutnya lagi. Ini tentang dualisme ya. Dualisme cahaya ya. Menurut Newton, cahaya itu merupakan partikel ya. Tetapi menurut Huygens, cahaya itu adalah sebagai gelombang. Jadi ini makanya disebut teorinya itu adalah dualisme ya, dualisme daripada cahaya. Karena sifat dualisme cahaya itu adalah cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel ya. Cahaya sebagai partikel itu kita dengan hukum Newton ya, kemudian menurut Huygens punya itu cahaya sebagai gelombang. Nah, eksperimennya untuk membuktikan ini itu ada Young ya. Young itu melakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan interferensi celah ganda. Ya, itu Young. Nanti ada juga di percobaannya Young itu kalian belajar itu di kelas berapa? Kelas 11 ya, interferensi Young itu loh. Ada celah ganda, kemudian ada celah tunggal, ada difraksi ya, difraksi kisi. Harusnya kalian belajar itu di kelas 11. Nanti kita akan ulang kembali ya. Nah, kemudian penemuan gelombang elektromagnetik itu oleh Hertz ya, berdasarkan hipotesis Maxwell itu. Nah, ini. Sekarang kita masuk di efek fotolistrik. Kalau kita udah masuk di efek fotolistrik, Ibu akan stop share dulu. Kita akan share, lebih enak dijelaskan pakai whiteboard. Bentar ya. Ya, oke ya. Sekarang kita masuk di efek fotolistrik. Nah, di efek foto ini intinya ya, intinya fenomena kuantum. Intinya fenomena kuantum. Tadi untuk pergeseran Wien apa? Ada yang ingat tadi pergeseran Wien?
C dulu. C sama dengan apa? F kali lambda. Lalu untuk pergeseran Wien tadi apa? Energi dulu sama dengan apa? H dikalikan F. Hubungannya dengan C sama dengan F kali lambda. F berarti sama dengan C dibagi dengan lambda. Jadi H dikalikan C dibagi dengan lambda. Ya. Lalu C besar sama dengan, untuk di pergeseran Wien, itu sama dengan apa? Lambda dikalikan dengan T. T-nya itu adalah suhu ya. Suhu dalam apa? Dalam Kelvin. Lambda itu adalah panjang gelombang. C-nya itu adalah tetapannya ya. Tetapannya tadi berapa? 3, berapa? Kali 10 pangkat sekian lah. Nanti kamu lihat lagi di buku. Nah, sekarang kita akan ke sini nih. Kita akan ke sini, kita masuk di efek fotolistrik yang kamu ingat ini ya. E sama dengan H dikalikan dengan F ya. H itu adalah tetapan Planck. Ya. Jadi ingat ini. Mana? Loh. Kenapa bisa ya? Bentar. Oh iya, enggak apa-apa. Itu punya energi tidak? Harus lebih besar energinya dari dia supaya dia bisa lepas gitu. Ya, oke, silakan. Halo. Ya, oke. Ya. Oke ya, ingat ya. Jadi energi cahaya yang datang pada permukaan logam itu harus apa? Lebih besar, sudah lebih besar daripada energi ambangnya ya, energi atau fungsi kerja daripada logam itu sendiri. Nah, sekarang kalau elektronnya lepas, dia bergerak, berarti dia punya apa? Punya apa? Energi apa? Sesuatu yang bergerak itu punya energi apa? Energi mekanik itu ada berapa macam sih? Kekekalan energi. Energi kedua apa? Potensial dan energi potensial itu apa? Energi yang dimiliki oleh benda diam karena kedudukannya terhadap benda lain, ya. Kalaupun bergerak ya sama, tetapi karena kedudukannya. Nah, sekarang energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh siapa? Benda yang bergerak. Nah, elektronnya bergerak. Berarti dia punya apa? Energi kinetik. Sesuatu yang bergerak itu punya energi kinetik. Nah, di sini itu tetap berlaku hukum kekekalan energi, ya. Jadi karena E lebih besar daripada E0, maka E akan sama dengan apa? Tadi ini energinya untuk melepaskan elektron. Yang dipakai untuk melepaskan elektron adalah E0. Ada sisa energinya, lalu menjadilah elektron itu bisa lari-lari gitu ya, lari pergi dengan kecepatan tertentu gitu ya, dengan kecepatan tertentu maka dia punya energi kinetik ya. Jadi E sama dengan apa? E0 diapain? Ditambah dengan EK, kekekalan energi kan ya, berarti EK sama dengan apa? E dikurangi dengan E0. E sama dengan apa? H dikalikan dengan F. E0 sama dengan H dikalikan dengan F0. Maka hanya boleh keluar enggak? H dikalikan F dikurangi dengan F0 atau delta F boleh ya. Ini energi kinetik. Energi kinetik sama dengan apa? EK sama dengan apa? 1/2 mv kuadrat. V-nya adalah kecepatan. Berarti nanti bisa cari. V-nya sama dengan berapa? Muatan elektron ada yang ingat? M daripada elektron sama dengan apa? 9,1 kali 10 pangkat berapa? Min 30 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya. Kilogram ya, muatan elektron. Massa, sorry bukan muatan. Massa elektron. Kalau muatan elektron Q sama dengan apa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Ini adalah Q daripada elektron. Ya, oke. Nah, jadi kalau ditanyakan berapa potensialnya untuk menghentikan elektron itu? Nah, kamu ingat. W sama dengan apa? Siapa yang suka di ruang VIP? Siapa yang sukanya di ruang VIP? Kalau kemana-mana harus ruang VIP. Siapa? Vicky. Iya, V dikalikan dengan Q.
Jadi untuk menghentikan elektron nanti yang bergerak dengan EK sama dengan ini ya, jadi maka V-nya ini harus sama dengan energi kinetik. Jadi V dikalikan dengan Q ya, V voltage ya, ini sama dengan EK. Nah, voltage-nya berarti sama dengan EK dibagi dengan Q ya. Jadi ini bisa digabung-gabungkan nih. Nah, ini tentang efek fotolistrik. Ingat ya, efek fotolistrik yang ditabrak oleh cahaya itu apa? Permukaan logam. Masing-masing logam itu akan memiliki fungsi kerja sendiri-sendiri. Fungsi kerjanya itu adalah HF0 ya, ingat ya. Ya, logam yang berbeda dia akan memiliki fungsi kerja yang berbeda. Kenapa? Susunan atomnya berbeda, berarti energi ikat elektron terluarnya terhadap inti atomnya itu juga berbeda ya. Oke, sekarang itu tentang efek fotolistrik ya. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di efek Compton. Tadi efek apa? Efek fotolistrik ya. Sekarang kita Compton ya, Compton. Efek Compton ya. Nah, di efek Compton yang ditabrak oleh cahaya itu bukan lagi apa namanya? Lempeng logam, tetapi partikel. Jadi di efek Compton itu ada partikel yang ditabrak oleh cahaya. Ya, ini partikelnya ya. Ini partikelnya. Ditabrak oleh cahaya. Ya. Coba buka bagian efek Compton itu tadi halaman berapa itu? Ada di halaman berapa? Rumusnya ada di situ ya. Nah, di efek Compton. Nah, ini cahaya ini juga memiliki energi. Energinya sama dengan apa tadi? Rumusnya? E sama dengan H dikalikan F. Nah, pada saat partikel ini ditabrak oleh cahaya, berarti dia akan ketambahan energi. Maka partikel ini akan bergerak dengan kecepatan V. Setelah dia bergerak, itu juga ada cahaya yang dihamburkan. Nah, ini adalah cahaya yang dihamburkan. Di mana cahaya yang dihamburkan memiliki frekuensinya adalah frekuensi sesudah ditabrak oleh cahaya, ini jadi F aksen. Ada hamburan cahaya. Nah, hamburan cahaya ini membentuk sudut theta di sini. Ya, membentuk sudut theta. Nah, cahaya ini memiliki juga panjang gelombang. Jadi E yang sama dengan H dikalikan F, boleh ditulis tadi sama dengan apa? C dibagi dengan lambda. Lalu energi ini, energi hamburannya E aksen sama dengan H dikalikan F aksen. Atau sama dengan H, C dibagi dengan lambda. Ya, nah ini panjang gelombang yang datang lurus dengan panjang gelombang yang dilepaskan ini ke sini hubungannya dengan panjang gelombang lambda aksen di sini. Yang ini berarti diproyeksikan jadi apa di sini? Hubungannya dengan theta. Sama dengan apa? Kalau ini ke sini lambda aksen, lalu di sini ada theta. Ini kita ambil tegak lurus. Maka yang ini sama dengan apa? Halo. Halo. Sama dengan apa? Lambda aksen dikalikan dengan cos theta. Ya. Nah, sekarang antara lambda dengan lambda aksen ya, cahaya panjang gelombang cahaya yang datang dengan panjang gelombang cahaya yang dihamburkan mana lebih besar? Lambda dibandingkan lambda aksen. Yang jelas F-nya ini lebih besar daripada F aksen. Berarti lambdanya lebih besar atau lebih kecil daripada lambda aksen. Antara frekuensi dengan panjang gelombang, ingat ya, lambda itu sama C dibagi dengan F. Jadi lambda aksen itu sama di F aksen. F lebih besar daripada F aksen. Berarti lambda dibandingkan lambda aksen lebih kecil atau lebih besar? Jangan ragu-ragu, Frey. Lebih kecil, iya. Karena F-nya ini kan lebih besar, C-nya kan sama, 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi ini sama dengan lambda dikurangi dengan lambda aksen. Nah, lambda aksennya itu yang di sini nih ya. Nanti kita akan cari yang ini. Ini lambdanya kan yang ke sini, yang lurus. Ini juga yang lurus ya. Maka kalau kita mau mencari delta lambda, berarti sama dengan apa? Lambda aksen cos theta dikurangi dengan lambda ya. Lambda aksen cos theta dikurangi dengan lambda. Ya. Nah, sekarang ada rumus langsungnya di situ, delta lambda sama dengan apa?
Sama dengan apa? Di bagian efek Compton. Buka, Fre. Halaman berapa tadi? Kalau Anda buku cetak. Hah? HC per lambda. Apa lagi? Ayo, dibuka. Delta lambda sama dengan apa? Ya memang lambda aksen dikurangi lambda sama dengan apa? Ada lagi itu rumusnya. Sudah dapat belum? Ya lupa. Ada yang ngingetin ya. Di efek Compton tadi sama dengan apa? Sama dengan H dikalikan F, lalu aksen sama dengan H dikalikan F aksen. Kemudian EK sama dengan apa? Dikurangi dengan aksen ya. Di efek fotolistrik juga sama dengan H dikalikan F, lalu E0 sama dengan H dikalikan F0. Lalu EK sama dengan dikurangi dengan E0. Ada kesamaan enggak? Ada kesamaan. Ya, rumusnya kan sama. Hanya bedanya di sini frekuensi hamburan, yang di sini adalah frekuensi ambang ya. Jadi seperti itu. Yang kamu ingat lagi bahwa F itu sama saja dengan C dibagi dengan lambda. Atau kalau mau cari lambda berarti sama dengan C dibagi dengan F. Seperti itu ya. Oke. Finish. Untuk apa? Untuk bab 8. Jadi udah selesai. Sekarang coba kalian lihat di bab 8 ya. Di buku cetak. Ada latihan uji pemahaman di situ enggak? Ada. Soalnya gini. Ada permukaan logam. Ya, permukaan logam memiliki fungsi kerja misalnya ya. Jadi ini permukaan logamnya itu memiliki fungsi kerja F0-nya misalnya sama dengan 5 kali 10 pangkat 14 Hz gitu ya. Kemudian disinari cahaya dengan frekuensi F-nya di sini sama dengan 8 kali 10 pangkat 15 Hz. Ditanyakan berapakah energi daripada elektron. Terlepas nggak ini? Lepas ya, elektronnya. Elektronnya lepas. Kecepatan elektronnya sama dengan berapa? Apa yang harus kita lakukan di sini? Apa yang kita cari duluan? Apa? Energi kinetik. Sama dengan apa? Dikurangi dengan E0. EK sama dengan 1/2 mV kuadrat. Sama dengan H dikalikan F, kita kurangi dengan HF0. Berarti V kuadrat sama dengan apa? 2H dibagi dengan M dikalikan F dikurangi dengan F0. Maka V sama dengan akar dari 2H per M dikalikan F kurang dengan F0 ya. Jadi gampang sekali tuh. Bisa dimasukkan angkanya. V sama dengan akar dari 2. H-nya itu berapa? 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Dikalakan frekuensinya berapa ini? Kita harus membuat sama dengan ini. Ya, pangkat 14. Berarti 80 dikurang 5 kali 10 pangkat 14. Ya. Lalu dibagi dengan masanya berapa? 9 kali 10 pangkat min 31. 31 atau 30? Massa elektron. 31 ya, kilogram. Ya. Oke. Jadi yang di sini itu tetapan Planck tadi dalam apa? Joule-Scon ya. Joule-Scon. Lalu yang di sini ini berarti sama dengan Hertz ya, Hz. Hz-nya hilang ya.
Nanti keluarnya nanti pasti akan dalam meter per sekon. Caranya seperti itu ya. Nah, ini untuk mencari kecepatan elektronnya. Contohnya seperti itu. Ada udah dapat soalnya? Diuji pemahaman? Kalau enggak, Ibu kasih soal yang lain. Ya, kalau misalnya lagi ada partikel nih. Partikelnya anggaplah ini adalah elektron dengan Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, ya. Kemudian ini disinari dengan cahaya. F-nya misalnya sama dengan 4 kali 10 pangkat 10 Hertz. Ya. Kemudian dia akan terhambur nih. Terhambur dengan frekuensi tertentu. Kemudian membentuk sudut tetanya ini sama dengan 37 derajat. Yang ditanyakan berapakah selisihnya atau delta lambdanya sama dengan berapa? Tadi rumusnya delta lambda sama dengan apa? Delta lambda sama dengan H dibagi dengan MC dikalikan 1 dikurangi dengan cos daripada theta ya. Oke, berarti tinggal dikasih masuk hanya berapa? 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Masa dari elektron berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31 ya. Ini joule, skon, ini kilogram. Kemudian kecepatan cahaya 9, 10 pangkat 8 meter per skon. 1 dikurangi cos 37. Ya, nah, nanti kamu lanjutkan sendiri. Ya, udah seperti itu aja ya. Nanti contoh-contoh soal yang lain kita lihat lagi. Lupa Ibu. Oke. Kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya. Loh, salah ingat. 3 kali 10 pangkat 8. Berarti yang tadi salah ya? Atau enggak? Mana-mana? Oh, enggak jadi ya. Oke, oke. 3 kali 10 pangkat 8. Oke, thank you. Ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya kecepatan cahaya. Jangan sampai dilupa. Oke. Sekarang coba kalian buka pada uji pemahaman diri. Bab 8 ya. Loh, bab 8 masa dibuka bab 7 ya. Bab 8 ya. Di halaman 164 dulu. Ya. 164 itu gampang sekali sih ya. Tentukan energi foton. Halaman 164 ya. 164 itu dikerjakan sekarang. Kemudian berikutnya halaman 160. Oh, 166 jangan. Kelompok itu. 172, halaman 172. Ya, nomor 1 2 3 4 5 ya. Oke, kita kerjakan itu. Mana lihat buku kuningnya? Coba. Ya. Oke, coba sekarang kalian lihat dulu di buku kuning ya. Buku kuning. Radiasi luas. Buku kuning halaman 60. Bentar, Ibu buka juga Ibu punya buku aja di sini. Ambil meja itu.
Ya, ya. Ada apa? Waduh, Tuhan Yesus tolong. Nah, terus gimana nih? Lah, aku nggak tahu gimana caranya memperbaiki. Ada yang tahu caranya memperbaiki gimana? Oh. Hah? Kenapa? Dibuka langsung terlepas begitu. Dibuka langsung terlepas. Sebentar. Iya, ya. Ini ada anunya di belakangnya sini ada. Sebentar nanti aku kasih pegang. Iya. Pegang aku dulu. Jadi kalau enggak berarti Ibu kasih ganti itu ada yang warna pink. Kamu mau pakai warna pink? Warna pinknya Ibu ada lebih satu sih yang pink. Ya, halaman berapa tadi itu? Nah. 60 berapa? Oh, beda ya sih. Kenapa lagi? Oke, lihat di sini ya, yang efek fotolistik dengan efek Compton, coba. Yuk. Ibu perbesar dulu. Iya. Nah, ini kamu pakai rumus apa nih? Yang di sini. Sama dengan apa? Ini ya pergeseran konstanta W-nya ini ya 2,9 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ini kamu pakai rumus? Rumus apa ini? Lambda sama dengan apa tadi? Lambda kali T sama dengan C ya. Ini C ya. Nilainya C. Jadi kalau ditanyakan suhunya T berarti sama dengan apa? C dibagi dengan lambda. Lambdanya ini dalam angstrom. Angstrom itu 10 pangkat berapa? 1 angstrom. W. 10 pangkat min 10 meter. Jadi kamu tinggal kasih masuk. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan lambdanya berapa? 6.000. Berarti 6 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat berapa? Min 10 meter ya. Ini untuk cari C-nya itu tak salah nih, tidak ada yang komplain. Ibu tak salah dengan kecepatan cahaya ya. Padahal C-nya ini adalah tetapan Wien 2,9 10 pangkat minus 3 M Kelvin. Meternya hilang ya, meternya. Kenapa Ibu tahu kalau Ibu salah?
Dari satuan tadi, meter per sekon. Loh, meter per sekon tidak jadi Kelvin ya, makanya salah. Itu pentingnya satuan dikasih masuk ya. Pentingnya satuan dikasih masuk. Ya, oke. Jadi ini caranya ya. Kamu tinggal meternya ini dicoret 10 pangkat min 10 naik, ini minus 3 juga naik ke sana ya. Nanti dalam berapa derajat gitu aja. 10 pangkat min 10, ini 10 pangkat 3, ini meter Kelvin, coret-coret ya. Ini naik ke sana minus nanti. Oke? Ya. Nah, pakai rumus itu ya. Sekarang kita lihat lagi yang berikutnya lagi ya. Yang berikutnya lagi mana yang ada efek Compton tuh. Nah, kalau ini dicari apa ini? Dicari apa? Lambdanya ya, lambdanya yang dicari. Jadi kamu pakai rumus apa nih? Lambda dikalikan dengan T sama dengan C. Maka lambda sama dengan C dibagi T. Tapi hati-hati ya. 37 derajat. Berarti T-nya berapa? Berapa T-nya? Harus ditambah dengan 273 ya. 37 derajat ditambah dengan 273. Ini dalam apa? Kelvin. Berarti berapa? 310 Kelvin. Nanti masuknya ke situ ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nih, luas permukaan. Itu berarti apa? Luas permukaan. Loha. Area ya, sama dengan 3, 10 minus cm pangkat 2 ke meter pangkat 2. 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Emisivitas itu berarti apa? E ya 0,3. Lalu suhu T sama dengan 1500 Kelvin. Pakai rumus apa? Daya radiasi P sama dengan E to A T pangkat 4 ya. E A to ini ibu lebih senang pakai ini. E A to T pangkat 4. E atau ya. E atau T gitu ya. Ya, jadi lebih gampang ya. E atau ya. Nah, pakai itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya lagi nih. Nanti kamu panjang de Broglie, panjang gelombang, elektron bermassa bergerak dengan kecepatan ya. Memiliki panjang gelombang sekian. Massa kecepatan. Ini hubungannya dengan apa nih? Yuk, elektron bergerak dengan massa sekian, kecepatannya sekian. Energi kinetik ya, ya. Eka sama dengan apa? Eka sama dengan apa Eka? Eka kan sama dengan setengah mv kuadrat. Lalu E sama dengan apa? H dikalikan dengan F. Jadi kamu samakan ini. Ini boleh sama dengan HC dibagi dengan lambda. Jadi kalau cari lambda, 1/2 mv kuadrat sama dengan HC dibagi lambda. Maka lambda sama dengan apa? 2HC dibagi dengan mv kuadrat ya. Jadi jangan pusing ya. Digabung-gabungkan itu. Ya, habis waktu. Habis waktu. Dari tadi. Oh, baru Ji. Oke. Ya, nanti kamu lanjutkan sendiri ya. Jadi kalau ada yang